semuanya, balik lagi nih di Ubi Ulik-Ulik Bisnis Internasional. Nah, kali ini Ubinya bakal berbeda nih, karena pastinya juga ditemenin sama host yang berbeda. Sebelumnya perkenalkan, aku Cia, aku dari BI 2022. Seperti yang sebelum-sebelumnya nih, Ubi ini selalu dihadiri oleh orang-orang yang keren-keren banget nih. Sebelumnya ada ketua himpunan gitu kan, terus juga ada OCP, Discovery, ini para pemimpin-pemimpin BI nih. Kira-kira kali ini kita bakal kedatangan siapa ya? Pastinya kalian udah penasaran banget, boleh aja nih langsung kita sambut. Ada Vito sebagai OCP BI Goes to IISMA. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vito dari Bisnis Internasional Angkatan 2022 yang sekarang menjadi OCP BI Goes to ISMA. Wah, keren banget nih Kang Vito. BI Goes to IISMA nih Kang. Nah, BI Goes to IISMA itu sebenarnya apa sih Kang? Kira-kira proker yang seperti apa sih Kang BI Goes to IISMA nih? Oke, ini dijelasin secara detail nggak apa-apa ya? Boleh banget. Oke, jadi sebenarnya BI Goes to ISMA ini proker dari divisi Student Center. Nah, sebelumnya proker ini itu targetnya untuk mahasiswa BI saja. Jadi namanya BI Goes to ISMA. Tapi dikarenakan beberapa diskusi bersama Kahim juga dan yang lain-lain, kita memutuskan untuk membuat acara ini setingkat pelatihan nasional. Wah. Makanya namanya kita ganti dengan proker yang sebelumnya sudah ada, yaitu Evolve. Begitu. Oke, wah berarti BI Goes to IISMA Evolve ini nih tingkatnya nasional ya Kang? Betul banget. Wah berarti ini bakal jadi salah satu proker besarnya bisnis internasional juga nih. Amin. Nah, tadi kita udah dengar gitu ya, wah acara besar nih. Kira-kira gimana sih Kang persiapan-persiapan sejauh ini yang sudah dilakukan gitu? Oke, untuk persiapannya baru aja kemarin start itu sekitar sebelum Discovery mulai ya. Itu kita udah start untuk BOD-nya dulu. Terus untuk sekarang, so far kalau untuk progres sampai detik hari ini, kita itu udah mau open recruitment staff. Jadi board of manager-nya udah lengkap semua acara, template, persyaratan udah siap. Targetnya juga udah, alur acara sudah, tinggal kita open recruitment staffnya saja. Begitu. Oke, wah berarti lumayan cepat juga nih ya progresnya sekali. gitu. Wah kira-kira emang kapan sih Kang bakal dimulainya gitu rangkaian acaranya BI Goes to IISMA ini? Oke, baik. Jadi untuk BI Goes to ISMA itu kita pecah jadi 5 week. Jadi kita adain 5 hari di week yang berbeda. Nah, untuk week pertamanya itu kita ada di 4 November dan untuk hari terakhir atau main eventnya kita bakal adain offline di tanggal 2 Desember 2023. Oke, berarti ini cukup panjang ya rangkaian Betul. acaranya dan emang bener banget sih kalau misalnya rangkaiannya panjang ini persiapannya juga harus satset gitu ya. Betul sekali, harus satset banget. Wah, ini kayaknya kalau diomongin masalah persiapan dan harus satset, OCP-nya cukup menggambarkan gitu ya keadaan OCP sekarang. Waduh. Kira-kira gimana nih Kang testimoni selama udah berapa lama berarti memegang jabatan OCP BI Goes to IISMA ini? Mungkin kira-kira 2 minggu lebih ya. Oke, Udah baru ya. udah 2 minggu lebih ya sejak kita penarikan manajer. Itu langsung dikasih tugas segala macam manajernya untuk mengerjakan sebelum ada staffnya gitu. Wow. Jadi progresnya udah dicicil sebelumnya begitu. Oke, nah ini acara udah proper banget nih teman-teman. Persiapannya udah mateng banget dan kalau dilihat-lihat progresnya juga cukup cepat gitu ya. Walaupun acaranya berarti masih startnya di November gitu kan. Betul sekali. Tapi persiapannya udah mateng banget. Kira-kira nih Kang, sebenarnya nih mungkin sebelum kita lanjut ke teknisnya banget nih, aku mau tanya dulu sebenarnya apa sih tujuan dan maksud gitu atau target lah output dari acara BI Goes to IISMA ini? Oke, jadi sebelum masuk ke output, ini ada sedikit latar belakang lah. Oke. Jadi kalau yang kita tahu, bisnis internasional itu segudang prestasi. Bener Semua anak-anaknya keren-keren. Nah, di lingkup pendidikan juga, akademik, kita lihat bahwa yang lolos ISMA di tahun ini aja terjumlah 9 orang dan itu tanpa pelatihan. Ibaratnya mereka tuh bener-bener otodidak, belajar cari info sendiri, bener-bener emang niat seambisius itu loh anak-anak BI untuk mengikuti ISMA untuk student exchange ke luar negeri. Nah, dari situ kita berpikir bagaimana kalau anak bisnis internasional ini stimulus lebih lagi akademiknya. Mungkin prestasinya bisa lebih membanggakan lagi. Mungkin dari 9 tahun depan mungkin bisa jadi 25.
Itu Wow. harapannya, mungkin bisa lebih dari itu. Nah, dari situlah kita timbul untuk mengadakan proker ini, yaitu BI Goes to ISMA. Itulah harapannya salah satunya kita ingin menambah prestasi dari bisnis internasional. Kita ingin juga memperlihatkan bahwa bisnis internasional ini emang sekeren itu loh, gitu. Oke, berarti emang semuanya juga udah ada latar belakang gitu dan emang bener banget nih teman-teman. Tahun kemarin 9 orang loh yang lolos IISMA gitu kan. Dan kayaknya kalau dari dilihat-lihat yang sekarang juga nih Kang, maba-maba juga mulai banyak yang tertarik nih sama IISMA ini. Kayak kemarin juga sempet lah ada salah satu rangkaian gitu yang mengharuskan maba nih wawancara gitu kan ke kita, dan pas aku ngasih feedback ke mereka, nanya-nanya, dan banyak banget dari mereka yang tertarik untuk ikuti ISMA. Jadi emang BI Goes to ISMA nih apa ya, hal yang mungkin bener-bener mewadahi banget gitu untuk Kema BI ataupun teman-teman yang mau mengulik lebih lanjut ataupun persiapan buat IISMA. Nah, tadi udah kita bahas gitu ya, banyak banget nih udah tentang BI Goes to ISMA. Kira-kira nih Kang, kan ini nasional ya. Kira-kira tuh berarti teknis acaranya tuh bakal gimana sih Kang? Oke, jadi teknis acara ini udah dibuat juga ya. Secara garis besar nih Wow. udah sangat matang, tinggal dijalanin aja. Jadi untuk teknis acaranya, jadi kita akan memulai sebelum ada staff, kita akan memarketingkan acara ini dulu. Jadi divisi marketing itu udah start kerja lebih dulu untuk Wow. mencari orang-orang yang memang ingin ikut di pelatihan ini. Dan memang kita langsung dari internal juga mungkin ada yang teman-temannya di luar kampus yang ingin ikut ISMA, atau mungkin secara dari marketing sosmed dan lain-lain kita perkuat dulu. Jadi kita meningkatkan minat orang-orang yang ingin masuk ke acara Evolve ini atau pelatihan. Nah, untuk teknisnya sendiri memang targetnya kita memang pengen anak bisnis internasional itu sendiri yang pengen ikut panitia dan juga peserta, tapi kita juga membuka luas untuk semua eh, mungkin dari kampus lain atau siapapun itu yang ingin ikut pelatihan Evolve atau BI Goes to ISMA ini. Bahkan untuk maba pun untuk ikut bisa. Jadi maba, entah yang maba dari BI, maba dari jurusan lain atau dari kampus lain. Nah, setelah marketing itu selesai, kita bakal adain yang namanya week 1 atau hari pertama. Tapi sebelum week 1 kita memang sudah membuka mungkin open pendaftaran untuk acara Evolve ini. Di situ juga ada tertera mungkin dari anak-anak Unpad dan yang lainnya bakal dipisahin formnya. Itu untuk teknisnya. Lalu untuk di week satu ini secara general kita akan membahas dulu nih. Ada yang namanya pembicara dan ada yang juga namanya mentor. Nah, untuk pembicara ini sendiri kita akan datangkan orang-orang yang memang profesional di pengetahuannya di bidang ISMA atau student exchange ke luar negeri internasional. Nah, di sini kita tujuannya untuk memberitahu nih, ISMA nih apa secara general. Mungkin ada hal-hal yang belum tahu tentang kampusnya, regionnya apa aja sih? Ada UK, ada Asia, dan lain-lain. Lalu dilanjut dengan pengetahuan kayak persyaratan ISMA-nya, mungkin dari IPK minimal berapa, atau ada komponen-komponen lain yang memang dibutuhkan untuk perekrutan ISMA tersebut. Lanjut, setelah pembicara selesai di week pertama, kita ada lagi pengenalan antar region. Jadi di sini mungkin dari Teh Alicia mungkin mau ikut ISMA nih tahun depan. Insya Oh, Allah insya ikut Allah ya. pengen masuk ISMA. Mungkin nanti ikut jadi peserta akan melihat. Mungkin tadinya ada satu peserta yang ingin terbangnya, oh saya ingin ke UK. Tapi pada saat week 1 kita jelasin dari semua region. Tujuannya untuk apa? Oh, kita bisa lebih lihat transparan. Sebenarnya diri kita ini cocoknya di mana. Hmm. Mungkin contoh, saya cocoknya lebih di UK atau Teh Alicia cocoknya di Eropa karena mungkin kultur dan biayanya atau visanya itu semua dijabarkan di week pertama. Tujuannya untuk semua peserta itu bisa tahu secara general dan tujuannya mereka itu kemana, kampusnya apa, jurusannya apa. Begitu. Lanjut ke week 2 nih, boleh? Lanjut, Oke. boleh. Lanjut di week 2. Setelah week 1 selesai, outputnya adalah dari week 1 tersebut peserta bisa tahu mereka mau kemana. Jadi setelah kita kasih materi, mereka udah tahu nih mereka tujuannya kemana, regionnya apa, kampusnya apa, bahkan mungkin sampai course-nya atau jurusannya itu mereka mau apa. Nah, setelah itu di week kedua, sebelum dimulai week kedua, kita akan mengadakan database dulu. Jadi kita kasih formulir untuk mereka memilih region mana nih
yang akan mereka ikuti untuk pelatihan. Karena pelatihan ini tersebut bakal dibagi. Semua tugas-tugasnya beda tergantung mereka region yang mereka pilih. Begitu. Nah, untuk week 2 sendiri nanti setelah pematerian itu selesai, anak-anak yang masuk sesuai dengan regionnya itu bakal ada tugas. Mungkin dari Google Classroom-nya itu beda-beda. Gitu. Untuk week kedua ini kita bakal ngadain yang namanya esai. Ada penugasan esai. Nah, disclaimer, penugasan esai ini bakal dilakuin gak cuma peserta doang nih Teh, tapi panitia juga. Wow. Betul, jadi panitia juga ikut pelatihan karena tujuannya kan mereka tahun depan ingin mengapply untuk ISMA, begitu. Jadi setelah mereka adain pelatihan di week kedua itu yaitu fokusnya di esai, sebelumnya kita memang ada pengarahan dulu dari pembicara. Baru nanti kita masuk ke breakout room masing-masing region. Karena dari narasumber yang sebelumnya saya sudah tanya-tanya atau salah satunya juga Kahim yang kemarin pernah ada di sini. Nah, saya pernah dapat info bahwa esai itu di setiap regionnya akan berbeda. Apa yang harus diisi dan mungkin apa teksnya itu berbeda-beda. Makanya kenapa kita akan membagi breakout room atau juga Google Classroom yang ada di week kedua. Oke, lanjut di week ketiga. Itu nih teknisnya mungkin udah ada plan A, plan B nih Teh. Jadi plan A ini untuk kalau pesertanya nanti kurang dari 200. Kalau untuk lebih dari 200 atau 300 peserta, nanti plan B-nya akan ada wawancaranya secara breakout room atau juga langsung wawancara secara ngumpulin video dari pertanyaan tugas-tugas yang ada di Google Classroom. Tapi untuk pesertanya mungkin di bawah dari 200 atau misalnya memang kita cukup sumber daya manusia untuk penilai dan pewawancara, bakal diadain wawancara sifatnya online yang biar kerasa nih deg-degannya. Oh, nanti tuh di ISMA diwawancara loh, deg-degannya tuh kayak gini. Pertanyaannya itu tipe-tipenya seperti ini. Jadi kita udah digeladi duluan nih. Jadi kita udah tahu nih Teh, mau ditanya apa, tiap regionnya itu pertanyaannya bagaimana, bahasanya, bahkan sampai aksennya juga kita nanti tahu gitu. Tiap region tuh bagaimana pertanyaannya. Nah, untuk week keempat sendiri kita bakal fokusnya ke komponen-komponen sisanya. Contoh, IELTS atau TOEFL. Bakal ada pembicara yang menjelaskan bagaimana mungkin meraih skor IELTS yang lebih tinggi. Mungkin karena ISMA itu kan minimal 6,5 atau TOEFL-nya sekitar berapa gitu. Nah, di situ nanti ada pembicara, tips and triknya, modul pembelajarannya, dan juga setelah itu ada praktek langsung mengerjakan soal IELTS di Google Classroom-nya masing-masing. Nah, untuk week kelima secara teknis ini adalah main event atau puncak acaranya, di mana teman-teman semua yang dari seluruh Indonesia diundang langsung untuk datang ke Unpad. Tepatnya nanti tempatnya antara di Balai Santika ataupun di Auditorium Vkom. Begitu. Nah, setelah itu di situ rangkaian acaranya apa aja teknisnya mungkin di situ ada best esai. Jadi kita ada hadiah nih. Jadi kita nggak cuman ada pelatihan yang pusing-pusing, tapi kita juga di puncak acaranya ada hadiah buat kalian yang emang nilainya tertinggi. Best esai, best wawancara, best untuk soal-soal IELTS yang sudah dikerjakan, dan juga yang terakhir ada best overall yang mungkin nilainya paling tinggi dari semuanya. Begitu. Nah, dari situ juga kita sebelum ada awards, kita juga ada pembicara ataupun mentoring-mentoring tambahan yang nanti di acara offline tersebut bikin suasananya tuh bisa lebih cair, lebih fokus, dan bikin lebih semangat. Begitu kira-kira teknisnya secara garis besar. Wow, aku dari tadi bener-bener nggak berhenti. Wow, gitu kan. Keren banget ini acara. Jadi bener-bener emang bukan cuma yang udah tahu keseluruhan tentang ISMA ya. Kayaknya ini buat yang belum tahu pun bakal merasa terbantu banget karena dari week pertama itu bener-bener dikenalkan semuanya gitu. Bahkan mungkin beberapa informasi-informasi yang belum tentu kita bakal dapetin di internet gitu ya, Kang. Betul banget. Terus juga ada tadi gladi wawancara dan semacamnya gitu. Berarti wawancara itu bakal one on one juga gitu ya? Bisa jadi seperti itu. Oke. Karena nanti penilainya ada banyak juga nih. Wow, dan pastinya Betul. penilainya juga udah berpengalaman ya? Berpengalaman sekali. Wah, ini keren banget sih teman-teman. Jadi buat kalian nih, mungkin sepanjang tadi Kang Vito menjelaskan gitu, mungkin sama kayak aku kayak wow gitu kan, keren banget ini acara. Oke, tadi udah dijelasin nih banyak banget gitu Kang. Kira-kira sejauh ini nih Kang, ada nggak sih hambatan-hambatan atau apa ya, overthinkingnya dari sebagai seorang OCP gitu?
Oke, jadi hambatan itu setiap acara pasti ada, Bener nggak banget. mungkin nggak ada. Nah, salah satunya hambatan di Evolve ini, yang pertama mungkin dari timeline ini mepet banget. Kita Oke. cuma dikasih waktu mungkin sekitar 1 bulan lebih, lebihnya hanya beberapa hari untuk mematangkan acara ini dan juga untuk mencari peserta dan juga panitia. Jadi nggak cuma peserta yang dicari, kita juga butuh panitia juga untuk open recruitment. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin hambatannya yaitu untuk peminjaman acara di main event. Kemarin itu terjadi beberapa hambatan yaitu karena kita targetnya ingin di Bali Santika, cuman untuk tanggalnya memang nggak sesuai target, tapi ada tempat yang memang tanggalnya menyesuaikan timeline dari Evolve, tetapi mungkin eh, kapasitas dari tempatnya kurang. Nah, hal-hal tersebut yang mungkin hambatan yang perlu di-manage untuk mengambil sebuah keputusan sih. Begitu sih salah satunya teh. Oke, bener banget sih Kang, emang tempat-tempat di Unpad Udah ini banyak yang udah booking, full banget ya betul banget. kayaknya. Oke. Nah, Kang, tadi kan udah disebutin juga nih hambatan-hambatan dan mungkin di tahun depan nih yang kepikiran mau jadi OCP BI Goes to Isma udah dapet lah ya spoiler-spoilernya, kira-kira apa aja nih halangan-halangannya, terus tips and trick yang dilakuin sama Kang Vito. Nah, buat lebih detailnya nih, walaupun mungkin sekarang belum ada staffnya gitu ya Kang, tapi kan udah ada BOD-nya gitu. Gimana sih cara Kang Vito nih memimpin dan memanage sumber daya yang bisa dibilang sekarang juga masih terbatas gitu kan? Gimana caranya biar lebih biar tetap efisien gitu? Oke, jadi untuk saya memimpin sebuah kepanitiaan itu ada beberapa tahap. Mungkin yang pertama dari tahap board of director dulu. Dari untuk board of director itu biasanya kita ada meet-nya itu kan kadang ada informasi yang datangnya dadakan. Nah, untuk board of director itu biasanya meet-nya itu agak sedikit dadakan tapi online. Karena board of director itu nggak lebih dari 15 orang gitu. Karena kan Hmm, cuman orang-orang yang emang jabatannya di atas lah, steering komite, OCP dan juga VP-VP-nya. oke. Begitu. Jadi orang yang nggak terlalu banyak, kita ada ini secara diskusi online. Nah, untuk masuk ke board of director campur dengan meet dengan board of manager itu biasanya dilakukan secara offline karena orangnya ini udah mulai banyak. Begitu. Karena kalau di dalam meeting, kalau kita ngarahin satu-satu atau misalnya kita, dari Evolve ini nanyain satu-satu progresnya, di dalam satu meet online yang semua divisi hadir mungkin agak memberatkan. Jadi untuk teknis rapat atau misalnya gaya kepemimpinan yang saya lakukan pada saat rapat offline yaitu yang pertama, ada yang namanya pengarahan terlebih dahulu dari OCP dan juga steering committee. Itu arahan untuk setiap BOD dan juga BOM. Lanjut masuk ke rapat inti, rapat besar. Tujuan rapat ini tuh apa? Ada yang harus di-achieve dari rapat. Jadi setiap rapat itu nggak boleh nggak ada hasilnya. Kita wajib membuat to achieve list gitu. Jadi dari saya sendiri kita membuat to achieve list yang nanti akan diturunkan. Nah, lanjut setelah rapatnya itu dari board of director-nya, dari OCP dan juga steering committee, lanjut kita akan memecah rapatnya menjadi rapat rapat kecil. Jadi setiap manajer di VP 1 dan manajer di VP 2 akan membuat lingkaran kecil. Nah, disitulah diskusinya itu akan mempersingkat waktunya. Jadi nggak ada yang divisi kayak nungguin disebut atau nungguin untuk diarahkan. Jadi langsung sama VP-nya masing-masing. Nah, setelah rapat kecil itu selesai, baru disatukan lagi menjadi rapat besar, kita ambil kesimpulan dan juga tugas-tugas yang akan diturunkan kepada manajer maupun staff. Nah, sistem tugasnya atau kepemimpinannya itu saya akan membuat yang namanya TAL atau to achieve list. Di situ ada yang namanya what, who, dan when. Nah, di TAL ini dibuat simple kenapa? Karena terkadang banyak permasalahan kepanitiaan itu yang seperti ini. Contoh, Teh Alicia jadi manajer event. Saya suruh dibuat juklak misalnya. Nah, kalau saya bilang, Teh, tolong buat juklak. Nah, nanti saya akan tahu dong siapa nih yang buat. Biasanya tuh anak-anak kayak, oh buat juklak, yang ngebuat divisi event. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Saya maunya kalau di kepemimpinan saya, apa yang mau dibuat atau apa yang mau di-achieve, itu di-what. Who-nya itu orang yang benar-benar nama spesifikasi yang bertanggung jawab atau PIC, person in charge-nya. Lalu yang terakhir adalah when, deadline-nya.
Tiga variabel ini yang terpenting di dalam kepanitiaan menurut saya, karena itu salah satu apa yang mau kita kerjakan, siapa penanggung jawabnya untuk tugas tersebut, dan kapan deadline-nya. So far setelah saya terapkan, anak-anak tuh terkadang dari manajer, board of director, dan juga mungkin nanti staff yang akan ke bawah, mereka itu ada sesuatu tanggung jawab di belakang mereka. Apalagi namanya ketika sudah disebut sebagai PIC atau person in charge, mereka akan mengemban tugasnya sesuai dengan deadline yang diterapkan. Jadi mereka udah ada pikiran nih. Setiap lagi misalnya ngampus, oh nanti sore kita bakal ngerjain ini karena deadline-nya segini. Contoh, kalau misalnya saya bilang, Teh Alicia, tolong buatin juklak. Mungkin Teh Alicia ataupun yang lainnya bakal kejawab, oke, akan dibuat secepatnya. Nah, secepatnya tiap orang itu beda-beda, bener gak? Bener banget. Kadang secepatnya Teh Alicia malam ini langsung selesai, tapi secepatnya dari saya mungkin 2 hari lagi. Oke, bener Nah, banget dari sih. situlah kita gak mau adanya miskomunikasi. Kita gak mau juga memperbanyak mungkin marah-marah atau gimana, jadi kita buat sistem. Jadi gaya kepemimpinanku mungkin lebih ke menerapkan sistemnya. Kalau kita ada suatu evaluasi, hadirin solusi dan juga sistemnya. Begitu sih. Jadi begitulah caraku dari atas ke bawahnya. Gitu sih Teh, kurang lebih. Oke, wow, ini keren banget. Kalau bisa semua orang tepuk tangan, kayaknya udah tepuk tangan ini. Berarti kayaknya Kang Vito ini udah biasa memimpin karena kalau dari penjelasannya gitu ya, dari sistem birokrasi, terus juga gimana cara mencapai output dari setiap weeknya gitu, dan mungkin kita juga udah nggak perlu heran lagi sih kenapa progresnya cepat gitu ya, karena emang Kang Vitonya ini benar-benar sudah sangat terstruktur gitu. Oke nih Kang, kira-kira nih, udah lihat kan ya pemimpinnya keren kayak gini. Kira-kira nih Kang, tadi kan sempet mention nih tentang bakal Apa open tuh? recruitment staff. Oke. Gimana tuh Kang, apakah ada syarat-syarat tertentu? Terus juga anak 23 tuh boleh ikut nggak sih Kang buat jadi Oke. panitianya gitu? Boleh dijelasin nih Oke, Kang. dijelasin ya. Kalau untuk open recruitment ini simple. Jadi open recruitment tuh kayak kebanyakan kepanitiaan kita pakai G-form, ada posternya dan ada buklet tugasnya. Nah, itu rencana kita akan open recruitment mungkin di hari ini ya. Setelah ini kita bakal ada open recruitment. Jadi sore mungkin akan langsung diumumin untuk anak 22, mungkin angkatan 21 dan juga 23. Nah, di sini kalau pertanyaannya dari Teh Alicia itu angkatan 23 boleh ikut nggak? Boleh banget, dan memang targetnya memang mereka untuk staffnya begitu. Jadi untuk anak-anak 23 karena mereka itu masih semangat-semangatnya nih mencari kepanitiaan yang mungkin benefitnya bukan cuma capek atau bagaimana, tapi memang ada benefit yang oh mereka dapat kepanitiaannya, dapat tahu cara mengorganize sesuatu, tapi dapat juga nih benefit dari akademiknya. Oh, mereka jadi tahu nih hal-hal tentang ISMA. Mereka jadi tahu setelah ini mereka untuk planning ke depan tuh apa. Outputnya itu panitia jadi tahu planning ke depannya mereka mau ngapain nih tentang hal akademik, terutama fokusnya untuk ISMA gitu. Jadi untuk anak 23 itu sangat terbuka sekali. Apalagi anak 23 yang angkatan 23 ini yang ikut entah itu peserta ataupun panitia itu mungkin bisa dibilang mereka udah mencuri start satu langkah lebih awal lah ketimbang yang mungkin kita yang angkatan 22 belum tahu apa-apa nih pas di semester awal gitu. Jadi untuk open recruitment memang untuk angkatan 23, 22 dan 21 di bisnis internasional begitu Teh. Untuk syaratnya mungkin lampirin CV dan juga portofolio untuk divisi tertentu saja begitu. Oke, wow, ini keren banget dan tadi udah dijawab gitu ya sama Kang Vito. Kalau ini juga boleh banget nih buat teman-teman angkatan 2023 gitu yang mungkin nih biasanya masih maba tuh udah, apalagi masih awal-awal kuliah gitu. Beberapa orang mungkin udah nyiapin nih tahun pertama mau ngapain, tahun kedua mau ngapain. Mungkin ini bisa jadi salah satu kepanitiaan gitu ya yang bisa kalian ikutin kalau emang punya plan untuk ikut kepanitiaan pertama kali di semester 1. Dan menurut aku juga benefitnya bagus banget karena tadi sempat dijelasin juga gitu ya sama Kang Vito kalau panitia ini bakal berpartisipasi juga, bakal dapet Betul. ilmunya juga Betul banget. gitu. Oke, dan ya kalian bisa lihat sendiri lah ya, tadi juga udah dijelasin gitu cara kepemimpinan dan semacamnya. Jadi buat angkatan 2023 khususnya nih gitu, yang penasaran masih maba banget nih tapi mau ambil langkah duluan, boleh banget nih dipersiapkan buat daftar di kepanitiaannya BI Goes to ISMA. Betul sekali. Oke, tadi kita udah tanya banyak banget nih tentang BI Goes to ISMA.
kira-kira nih paling terakhir banget deh aku minta closing statement dan juga harapan Kang Vito untuk acara ini ataupun untuk semuanya, bebas lah pokoknya. Oke, mungkin closing statement dariku untuk semua angkatan, entah itu angkatan 23, 21, 22, mungkin jalani emang apa yang pengen kalian cari dan tujuan kalian untuk masuk ke lingkup kampus ataupun jurusan itu sendiri. Nah, dari aku sih kalian jalan itu fokus, emang benar-benar serius untuk menjalani entah itu kepanitiaan atau mungkin kalian ada ambisi untuk menjadi KBM atau mungkin KBM universitas, apapun itu kalian jalani dengan fokus. Nah, untuk hal-hal yang kalian ingin achieve, setiap individu pasti punya tujuannya masing-masing. Setiap individu pasti punya mimpinya masing-masing. Setiap individu punya goalsnya masing-masing. Mungkin dari aku ada sedikit kata-kata yang mungkin ini akan membuka sedikit jalan pikir atau mungkin apa yang mau kalian lakuin setelah ini. Dari aku yaitu there is no one day but day one. Apapun tujuan kalian, jangan dipikirin oke lah nanti aja, suatu saat nanti. Tapi lakuin hari pertama, apapun itu. Entah itu untuk menjadi pebisnis, atau menjadi KBM, atau apapun itu goals yang kalian ingin capai, there is no one day but day one. Mungkin itu aja sih untuk harapan dari anak-anak BI. Harapanku terutama apalagi dari Evolve ini, aku pengen prestasi anak BI lebih harum lagi, lebih ningkat lagi dan membawa terutama Universitas Padjadjaran ini bisa lebih dikenal dengan baik. Begitu sih. Oke, wah keren banget tadi sampai dikasih kutipan kata-kata gitu ya dari Kang Vito. Oke, udah keren banget. Aku berdoa juga lah semoga acaranya Amin, lancar amin gitu banget, dan amin. teman-teman Terima kasih doanya. ditunggu partisipasinya ya buat BI Goes to ISMA. Mungkin itu aja dari aku mau ucapin terima kasih banyak nih karena Kang Vito udah mau sharing-sharing tentang BI Goes to ISMA dan mungkin ada bonus tadi kita sekalian mentoring kepemimpinan gitu ya. Ini keren banget lah di episode kali ini. Oke, mungkin itu aja. Aku juga ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan Ubi kali ini sampai akhir gitu ya. Dan semoga nggak bosen-bosen nih buat nunggu episode-episode selanjutnya yang pastinya bakal menghadirkan narasumber-narasumber yang lebih keren lagi. Mungkin itu aja dan jangan lupa juga didengerin nih beberapa episode yang sebelumnya gitu dan pantengin terus sosial medianya Himabi Unpad. Mungkin itu aja dari aku, saya Alicia. Saya Vito. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai ketemu di Ubi selanjutnya. Dah.